Oke, balik lagi ke video gue, dan di video kali ini gue akan sharing tentang desktop setup gue untuk tahun 2023 sampai 2024. Harapannya kalau bisa sampai tahun-tahun selanjutnya. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah Gadget. Jadi udah tau lah nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung sharing aja deh tentang desktop setup gue. Sebelumnya gue udah pernah sharing-sharing juga di channel ini. Waktu itu sih gue sempat sharing tentang setup kamera gue, setup PC gue, ada juga setup desktop gue yang di tahun 2019 sampai 2020 gitu. Ya waktu berjalan terus berubah secara perlahan, dan ini perubahan yang cukup major lagi. Selain gue pindahan kamar juga, gue juga ngerubah desktopnya jadi seperti ini. Oke, kita mulai dulu. Mungkin kau yang penasaran sebetulnya desktopnya sebelumnya seperti apa? Gampang, lu tinggal nonton video-video gue aja sebelumnya. Gue selalu duduk di depan meja komputer. Udah gitu nanti semua barang yang gue pakai di desktop gue, kalau bisa gue akan taruh semuanya linknya di deskripsi. Jadi kalau yang pengen punya desktop putih abu-abu kayak gue, atau mungkin ada salah satu part-part yang tertarik, lu bisa langsung order aja di deskripsi. Kita mulai dulu dari yang pertama. Mungkin kalau ada yang gak sadar, sekarang gue ngerekamnya itu bukan lagi duduk. Biasanya gue selalu lagi duduk, sekarang ini gue lagi ngerekam berdiri. Karena kenapa? Gue ganti kaki meja. Jadi daun mejanya tuh tetap sama ya kayak yang dulu-dulu. Jadi awal banget tuh kalau pernah lihat, meja gue itu warnanya merah. Waktu itu gue ganti kulit menjadi abu-abu. Udah berganti kulit jadi abu-abu, kakinya sekarang gue ganti. Jadi cuman kakinya aja. Ini gue sambil kasih b-rollnya tentang proses penggantiannya dari kakinya yang besi hollow warna hitam yang ada rodanya, sekarang jadi kaki yang adjustable, bisa diatur tinggi rendahnya. Cuman yang gue beli ini bukan yang berbasis, bukan pakai dinamo, ini masih pakai engkol standar. Kenapa? Karena gue ada rasa ketakutan, takutnya kalau dinamonya jebol, naik turunin mejanya di beberapa tahun kemudian akan sulit. Gue nggak tahu sih beli spare partnya itu mudah apa enggak. Ini kalau gue pakai engkol memang cukup effort untuk ngaturnya, muternya bisa puluhan kali. Jadi ini titik terendahnya bisa sampai 70 cm dan titik tertingginya kalau nggak salah bisa sampai 120 apa 110 cm. Tapi semuanya harus pakai engkol. Nah, sedangkan satu engkolan ini, satu putaran rotasi itu hanya meningkatkan sekitar 2 mili ya kalau nggak salah ya. Ya 2 mili. Jadi kalau pengen dapetin 1 senti aja sebetulnya lo harus muter 5 kali. Padahal posisi idealnya kalau lagi berdiri seperti yang gue sekarang ini adalah 110 cm, dan kalau duduk itu adalah 75 cm. 110 ke 75 artinya 35 cm kali 5 kali lagi engkolan. Jadi 35 kali 5 sekitar 165 kali putaran gue baru mendapatkan dari setup yang berdiri ke setup duduk. Jadi mungkin sarannya lebih baik sih jarang-jarang pakai aja untuk naik turunnya. Ini kaki mejanya gue beli di All for Work. Cari aja di Tokopedia atau enggak, linknya gue taruh di bawah. Ada warna hitam dan warna putih, mau yang versi dinamo juga ada. Harganya gue beli di 19999, anggap aja 2 juta. Dan kalau pengen yang pakai dinamo harganya di 2,5 sampai 2,6. Itu untuk kakinya. Terus untuk daunnya, daun mejanya ini kan karena tadi yang gue bilang awalnya merah sekarang jadi abu-abu. Ini gue custom sama teman gue sendiri. Jadi kalau ada yang tertarik, nanti gue kasih link WA-nya atau link akun Instagram teman gue. Jadi lo kalau pengen bikin bisa langsung kontak dia aja. Kita lanjut lagi. Ini ada merek Oximus untuk headphone stand plus minuman stand untuk tempat taruh minuman. Ini warnanya silver karena kebetulan pas banget gue lagi setupnya warna putih, abu-abu, silver, itu semua masih satu tone warna. Ini tinggal diklem aja, ada putarannya, cuman klemnya jangan sampai terlalu kencang karena kalau terlalu kencang sebetulnya aluminiumnya yang bengkok. Jadi klemnya secukupnya aja. Dan di sini gue bisa taruh minuman dan juga bisa taruh headphone. Dan kreatifnya si Oximus, merek Oximus ini yang gue suka, dia juga memikirkan untuk taruh nyempil kabelnya si headphone. Karena kan gak semua headphone zaman sekarang harus wireless ya. Ini gue beli di harga 175 ribuan. Terus ada gelas minumnya. Untuk gelas minum gue kebetulan dapat dari event. Cuman kalau ada yang rajin ya banyak lah botol. Mau Stojo, mau Lock and Lock, Thermos, bebas. Ini semuanya pasti ukurannya sudah sangat universal. Di bawahnya ada headphone yang sebetulnya gue udah pakai cukup lama, tapi gue mau review agak mager. Bagus, tapi karena udah banyak yang review gue jadi kayak agak mager nge-reviewnya lagi. Ini adalah EPOS H6 Pro Open yang warna putih. EPOS itu mereknya sebenarnya punya Sennheiser, kalau ada yang nggak tahu.
Sennheiser itu udah cukup terkenal untuk di dunia audio. Cuman untuk khusus dunia gaming dia nge-rebrand namanya jadi EPOS. Jadi desainnya sebenarnya sama persis. Yang gue pilih warnanya ya balik lagi putih abu-abu, dan gue pilihnya pakainya open back headphone. Tujuannya biar tetap adem di kuping karena gue gampang kepanasan, biar tetap adem bisa pakai berjam-jam, dan kalau ada orang yang manggil dari luar gue tetap bisa tahu kalau ada orang yang manggil. Ini headset, jadi bisa di custom juga mau cabut headset bagian mic-nya jadi headphone biasa atau mau pasang headset untuk jadi full headset untuk gaming. Cuman kelemahannya di open back ini suaranya echoing, karena yang lucunya suara open back kan bocor ya. Suaranya ini ketangkap lagi sama mic-nya. Lanjut, itu harganya di 2,3 juta waktu gue beli. Gue gak tahu harganya sekarang apakah turun atau naik. Seingat gue waktu itu janjinya sih diskon ya dari 3,3 menjadi 2,3. Terus di sini ada 2 pajangan. Ya mungkin kalau yang suka nonton reviewer gadget atau apapun itu pasti sering lah ya lihat pajangan yang sangat wajib ini. Ini adalah Gunpla ataupun model kit. Jadi di sini ada Gundam yang gue sesuaikan dengan warna desktop gue. Ini ada Unicorn Gundam HGUC 1:144. Gue pilih karena memang warnanya hampir dominan putih dan senjatanya warna abu-abu. Agak cocok banget sama desktop gue. Jadi warnanya plain dan putih abu-abu, nggak ada warna kontras banget, warna hitam gitu. Ada warna biru pelengkapnya sedikit, tapi itu masih aman. Indah buat dipajang. Terus di sampingnya ada 30 Minutes Missions. Kalau nggak ada yang tahu, ini satu merek juga sama pembuat Gundam. Cuma memang variannya cukup berbeda. Ini aslinya namanya 30 Minutes Missions Alto White, warna putih. Aslinya ini warnanya kombinasi antara putih dan warna ungu lavender. Tapi ya karena warna ungu nggak cocok di desktop gua cat warna ungunya menjadi warna abu-abu. Jadi warnanya menurut gue masih cocok. Ada warna hijau dari warna sensor matanya. Dan ini masih nyambung banget di desktop gue. Dan sebetulnya ada lagi Tamiya warna putih lagi ada di pojok. Nanti gue akan share juga Tamiya yang gue bikin kombinasi putih dan silver, pakai body mag frame dan lain-lain. Nanti gue kasih lihat gambarnya. Mungkin rejoice untuk semua para penyuka mainan zaman kita kecil. Kayak udah gede udah mampu bisa beli. Lanjut, ada penghias yang sejuta umat udah pasti tahu dari IKEA, tanaman hijau. Terus ini yang gue pakai sekarang adalah mic dari Rode Pod Mic. Kabelnya warnanya abu-abu. Ini sangat disayangkan di Indonesia tuh susah banget cari kabel XLR yang berwarna-warni. Cuma bisa ketemu warna hitam. Jadi gue waktu itu belinya ini di luar, di AliExpress. Pod Mic sambil dipowerin sama Fat Dog. Fat Dog ini buatan John Doe, buatan orang Indonesia. Ini murah, cuman berapa ratus ribu, udah bisa memberikan suara yang sangat bersih dan jernih untuk ngangkat mic yang seperti ini. Detailsnya gue taruh di sini. Ini namanya nih tempat naruh mic ya, yang bisa ditarik-tarik, bisa naik turun. Ini berhasil gue ketemu yang warnanya putih. Memang cukup pricey tapi it's okay karena build-nya sangat kuat dan pair-nya ada di dalam, jadi nggak kelihatan terlalu robotik aneh-aneh gimana gitu. Kan biasa ada yang pakai per dan biasa tuh pernya warna hitam di luar. Kalau ini benar-benar putih, kelihatan bersih. Ditambah pakai kabel gua warna abu-abu biar ada kontras warna sedikit. Pakai lagi velcro biar kelihatan rapih di semuanya. Harganya untuk stand mic-nya ini, bumpol mic-nya ini 500 ribuan, 400 bla bla bla, anggap aja sekarang 500 ribuan. Mic-nya gue dapat di 1,5 jutaan. Fat Dog-nya ini 375 ribu. Dan gitu untuk kabelnya waktu itu gue beli online di AliExpress sekitar 200 ribuan. Ini untuk yang kabel sepanjang 3 meter. Terus lanjut keyboard masih yang lama. Gue pakai Logitech K380 yang warna putih. Karena kenapa? Karena warnanya putih dan abu-abu, kombinasi warnanya kecil, lebih kecil dari TKL. Dan menurut gue sudah sangat lengkap. Ada arrow button, jadi yang biasa kalau kayak keyboard 60% tuh nggak ada arrow button kan. Ini ada arrow button, begitu ada multimedia buttonnya, kayak si laptop. Mau play pause, mau volume up, volume down, itu semua udah ada buttonnya. Mau home, mau multitasking, semua ada buttonnya di sini. Dan bisa connect sampai 3 device. Walaupun tetap ada satu kelemahannya waktu itu dia hanya Bluetooth, tidak ada USB dongle. Kalau kelebihan kekurangannya adalah tidak bisa akses BIOS lewat keyboard ini. Gue harus pakai keyboard lain untuk bisa mengakses BIOS. Kalau ada yang cari pengen yang lebih bisa mengakses BIOS dengan fitur yang selengkap ini, bisa tambah lebar sedikit.
K580 yang gue sempat review juga ada di sini. Ini gue dapat di harga 400 ribuan, kalau yang K580 seinget gue ada di 600 ribuan. Terus ini ada bolpen warna putih aja buat ngedekor, Parker. Handphone stand, ini sangat murah banget, dicari di internet itu cuma 15 ribuan. Bisa jadi stand untuk handphone, bisa juga jadi stand untuk Tamiya gue. Bukan Tamiya, mini 4-wheel drive, mini 4WD. Udah gitu ada mouse-nya gue sekarang pakainya trackball. Ini adalah Logitech M575 atau M570. Sayangnya nggak masuk secara resmi di Indonesia, jadi Logitech Indonesia tidak masukin. Ini gue dapatnya dia dibeli di Indonesia juga, cuman kayaknya masukin orang biasa gitu, kayaknya beli dari China. Kenapa gue pakai ini? Karena memang sebenarnya gue mouse-nya ada dua, yang ini sama M650 yang gue sempat review juga. Karena nyaman dan warnanya putih, dan M575 ini nggak harus lu ngegerakin tangan, jadi tangan lu diem. Cukup ngegerakin jempol aja, lu muterin trackballnya untuk ngatur kursor. Dan itu semua udah bisa diatur juga lewat Logitech application-nya Option Plus untuk pointer speed atau DPI-nya. Jadi menurut gua ini lebih nyaman dan tidak berisik karena gua nggak mau pakai mousepad, entah itu softpad ataupun hardpad. Nggak kelihatan bersih aja di meja. Gua pakainya ya trackball, jadi mouse-nya tidak akan bergerak-gerak dan tidak akan membuat suara yang cukup tidak nyaman untuk di telinga. Tinggal diem, terus putar-putar jempolnya. Monitor gue pakai 2 setup dan disupport pakai bracketnya Oximus. Jadi ini Oximus P200 yang bisa 2 monitor plus ada tiangnya di belakang. Tiangnya gue umpetin di belakang sini. Udah gitu di atasnya gue pakai monitor lamp. Ini juga sangat sayang di Indonesia nggak ada yang warnanya putih, selalu ada warnanya hitam, Baseus ataupun Press Play. Padahal gue suka yang merek Press Play yang dia belakangnya bisa kasih ambilight light buat terangin tembok. Tapi sayangnya dia warna hitam, tidak ada warna putih. Ini gue dapatnya warna putih, balik lagi dapatnya di AliExpress. Tapi tenang, linknya semua akan gue taruh di deskripsi. Dan ini lebarnya cukup lebar, sekitar 40 cm. Jadi terang, 40 atau 50 cm gitu. Terangnya cukup merata. Monitor sebetulnya ini masih monitor yang lama yang gue pakai, ViewSonic 27 berapa gitu ya. Ada reviewnya juga yang 2K monitor. Cuman di sini gue cat bagian bracketnya, bukan bracket, bagian framenya, bagian luarnya jadi warna putih untuk cocokin sama desktop gue. Memang karena kebetulan gue punya hobi ngecat, ya ada channel pribadi juga untuk buat ngecat. Gue cat jadi warna putih untuk sesuaikan lah, karena sangat sayang aja desktopnya semua udah warna putih abu-abu, tapi monitornya framenya warna hitam dan tebal kan sangat disayangkan. Udah gitu di sampingnya ini gue pakai ViewSonic juga. Kalau ini monitornya masih ada dari ViewSonicnya dan harganya menurut gue sangat terjangkau, ada di 1,6. Kalau lagi promo gue kemarin dapat di harga 1,5. Dan ini sudah warna putih, walaupun memang enteng dan warna putih ya cocok aja sama desktop gue kan. Walaupun memang putihnya agak belang ya dari antara gue yang cat sendiri sama yang dari ViewSonicnya sendiri, ini agak belang. Dan ada logo ViewSonic 3 burung warna-warni, tapi ya gak terlalu mengganggu buat gua. Kelemahannya dari monitor ini, walaupun enteng dan murah, untuk vessel mountnya, bautnya kurang bisa masuk terlalu dalam. Gua beli dari bracket Oximus, itu bautnya cuman masuk setengah, jadi ujungnya ya lu gak bisa pakai full. Gua ngakalinnya gimana biar dia bisa tetap dipasang di bracket ini. Gua pakein pair yang ada di baterai zaman dulu. Pairnya gue cabut, jadi gue tekan biar bautnya itu setengah masuk sama ada tekanan pairnya. Untuk Oximus gue pakainya P200 karena kenapa? Karena menurut gue itu yang paling ideal dari semua bracket monitor. Harganya masih terjangkau. Udah gitu juga kualitasnya sangat baik. Gue nonton juga di review orang nih, mungkin gue nggak perlu detailin banget di sini. Orang ini sudah sangat mereview secara detail tentang keuntungan dari pakai bracket monitornya si Oximus. Sebetulnya gue carinya waktu itu warna putih, tapi memang sangat disayangkan kayaknya tipe P200 ini tipe yang cukup top selling. Jadi warna putih sudah habis, tinggal warna hitam. Walaupun hitam tapi ya nggak kelihatan juga. Sekarang tetap terlihat floating. Ini di bawahnya floating ya. Dan nggak kelihatan kalau bracket monitornya itu lagi ada di belakang. Ini kebetulan aja, tapi kalau misalnya lagi duduk dari bawah atau angle tertentu, sebetulnya kabelnya dan bracket Oximusnya kelihatan, tapi it's okay. Untuk keseharian nggak kelihatan sama sekali. Udah gitu gue pakainya 2 setup monitor untuk apa? Satu
untuk kepentingan kerja utamanya itu yang pakai landscape. Dan satu lagi kalau misalnya lagi pengen nonton YouTube kecil-kecilan, nonton podcast gitu ya, atau mungkin baca WA, itu semuanya gue bisa taruh di monitor yang portrait ini. Dan kalau misalkan suatu saat nanti gue mulai ke dunia video vertikal, gue bisa ngedit previewnya di monitor portrait ini, biar hasilnya lebih bagus juga. Karena selama ini gue coba di monitor yang landscape untuk ngedit video vertikal, itu cukup sempit untuk ngelihatnya dan timelinenya juga pencet-pencet kayak gitu. Tapi untuk dual monitor setup ini, kebetulan meja gue juga kan ukurannya masih normal ya, ideal di 120 x 70 cm. 120 cm itu masih ideal. Waktu kemarin itu bisa satu PC, satu monitor sampai 27 inch plus 2 speaker yang cukup 3,5 inch sampai 4 inch itu masih oke. Tapi untuk bisa di 120 cm lebar meja pakai 2 monitor plus 1 PC, itu memang gue harus mengorbankan speaker gue. Jadi sekarang speaker yang gue pakai untuk keseharian ini adalah Bluetooth speaker dari DOS Soundbox Pro kalau nggak salah, kecil untuk keseharian aja. Kalau misalnya lagi pengen suara bagus dari komputer, sebetulnya sih built-in dari monitor udah ada speaker. Memang suaranya jelek, tapi ya kalau minimum buat ngedengerin suara apapun tetap kedengeran. Dan kalau pengen lebih detail lagi bisa pakai headphone ataupun pakai Bluetooth headphone ataupun earphone, itu semuanya gue bisa pakai audio interface yang ada di depan gue sekarang juga. Ini audio interface gue baru beli. Awalnya itu gue udah sempat ganti-ganti. Audio interface gue yang pertama itu adalah MIDI Plus Studio S. Itu gue cuman pakai bentar karena ternyata setelah gue dapati setiap proses perekaman, menurut gue amplificationnya atau amplinya, internal gainnya itu masih kurang bersih. Suara gue masih agak kresek-kresek. Terus dan dia juga warnanya silver dan hitam, masih agak terlalu kontras dengan setup desktop gue. Arturia Mini Fuse One, jadi yang cukup satu input XLR, itu juga mix dengan kabel yang biasa 6,5. Terus ada monitoring di belakangnya juga. Kalau ada yang pengen bikin podcast dengan Arturia, mungkin bisanya pakai Mini Fuse 2. Kalau ini cuma bisa satu input ya. Dan kalau misalkan ada yang pengen anak musik juga agak disayangkan, dia cuma bisa mau vokal ataupun instrumen. Gak bisa digabung antara vokal dan instrumen. Kalau dulu gue pakai Studio S, itu gue bisa vokal dan instrumen. Jadi dia punya 2 input, khusus vokal dan khusus instrumen. Jadi gue cukup pakai Arturia. Warnanya putih, dan putihnya ini sangat sama dengan tipikal warna putih sebelumnya. Putih yang cukup cool menurut gue. Kalau kayak Edifier yang sering gue komplain atau gue sayangkan, warna speakernya itu putih-putih yang putih tulang, masih agak kekuning-kuningan. Setelah meja udah, tempat minum, headphone udah, monitor setup udah, speaker udah, keyboard udah, mouse udah, mic juga udah, serta mainan-mainannya udah, tinggal PC di belakang. PC di belakang ini mungkin gue juga udah sempat bikin videonya tentang kestresan gue waktu ngerakit PC yang kedua ini. Ini adalah PC rakitan 2021. Iya, rakitan 2021. Speknya Ryzen 7 3800. RAM-nya 32. Memorinya SSD 1 tera. Udah gitu VGA-nya gue pakai yang cukup unik, gue pakainya Nvidia T1000, bukan pakai Nvidia GeForce. Gue pakainya Nvidia yang keluarganya Quadro. Karena kenapa? Gue pengen coba Nvidia yang Quadro tuh seperti apa sih keluarganya, kayak performance-nya. Ya untungnya yang gue dapeti dengan Quadro ini, buat Premiere memang jauh lebih menguntungkan dan irit juga. Dan gue pernah coba lagi full setup nyala seperti ini dan full render, bener-bener full power, itu gue cuman keluar 250 watt yang ketarik. Jadi itu masih aman banget. Dan kalau lagi standby itu cuman di sekitar 100 watt. 100 watt itu gue udah bisa sambil nonton dan lain-lain ya. Kalau di sleepin ya hampir cuman puluhan watt kali ya. Dan untuk performance PC-nya yang gue cukup suka, sebelumnya rakitan gue itu pakai RX 570 Ryzen 5 untuk ngerender video 1080 coloring dan playback real time. Itu gue cuman sanggup playbacknya di setengah. Kalau ini gue bisa full, bisa resolusi full, dan sambil videonya ngeplay gue bisa langsung coloring real time saat itu juga dengan pakai Quadro ini. Terus untuk renderingnya, biasanya di RX 570 Ryzen 5 itu gue 1:1
Jadi kalau misalnya 10 menit video gue rendernya mungkin 10 menit bahkan lebih sampai 15 menit. Ini gue cuman sampai sepertiga dari playbacknya. Jadi video full coloring, video 10 menit kalau di render waktunya yang gue butuhkan dari PC yang baru ini hanya 3,5 menit aja, nggak nyampe 4 menit. Dan ya benar-benar effortless lah. Kecil, nggak panas juga. Jadi gue setup kipasnya dan lain-lain itu nggak terlalu ribet-ribet amat karena memang PC GPU-nya ini sangat kecil. Casingnya terakhir NR200 Cooler Master udah pasti cukup terkenal juga warna putih dan putih abu-abu. Jadi udah sesuai tren ya. Oke, mungkin videonya sampai sini aja. Setupnya yang gue bisa bilang ini setup yang terbaik dari seumur hidup gue. Terus membaik sampai ini yang menurut gue paling baik. Paling komplain gue dari setup gue adalah mic-nya. Gue masih belum mendapatkan podcast mic yang berwarna putih. Semuanya balik lagi yang gue sebutkan lengkap dari kaki sampai PC sampai full semuanya gue akan taruh di deskripsi. Kalau tertarik bisa langsung beli aja di situ. Kalau suka video ini boleh like, nggak suka boleh dislike. Share ke teman-teman lu ataupun siapapun yang suka warna desktop warna putih. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi sampai mainan-mainannya juga warna putih. Kalau misalnya suka video-video di channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.